warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Balen, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Ahad pagi kajian ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin PCM Balen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk topik kali ini kita masih melanjutkan apa yang kita sudah kaji di pertemuan yang lalu. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba mengkaji dan mendudukkan maulidan. Kemarin sudah kita sebutkan ada pandangan pro, ada pandangan yang kontra, dan juga argumentasi yang mereka bangun bagaimana. Dan juga sudah kita sampaikan pandangan tarjih. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu kapita selekta fatwa tarjih. Artinya kita melihat fatwa-fatwa yang ada di dalam majelis tarjih tentang maulidan dan kitab mawalid. Kitab mawalid ini yang paling penting untuk kita coba dalami dalam kajian kali ini. Kalau misalnya nanti Muhammadiyah tidak mengharamkan maulidan, artinya apakah dalam pelaksanaan maulidan itu ada pembacaan kitab mawalid atau kitab maulid, dan isi-isinya apa gitu. Nah, sebelum kita masuk pada inti dari kajian kita, yaitu membedah atau mengkaji isi kitab mawalid, yang pertama ya, sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian tentang perspektif Muhammadiyah terhadap maulid. Kemarin sudah kita sampaikan ketika kita merujuk data-data atau dokumen yang ada di persyarikatan kita, ya, referensi maulid itu sudah cukup banyak ya. Diawali dari instruksi atau maklumat Hotbestur atau pengurus besar sekarang PP Muhammadiyah, sebagaimana yang tercantum di dalam SM Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun kedua 1921 ya. Yang ini masih bahasa Jawa ya. Itu sampingnya saya tampilkan fotonya, itu Suara Muhammadiyah kawadelaken lelahan dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Ada tulisan besar itu namanya Mauludan Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada instruksi atau maklumat yang berbahasa Jawa. Artinya 1921 Muhammadiyah sudah merayakan maulid. Dan ini juga membantah ya, yang selama ini Muhammadiyah diposisikan sebagai kelompok yang anti maulid. Padahal NU saja 1926 itu baru berdiri. Maklumat ini sudah 1921. Artinya lebih tua daripada usia NU kan. Nah, cuma yang sekarang bergeser ya, seolah-olah Muhammadiyah anti maulid atau mauludan ya. Kemudian juga di HPT lama itu ada 5 masalah ya, di antaranya yang penting yang berkaitan dengan metodologi istimbat yang berkaitan dengan maulid itu, yaitu 3 itu. Ma huwa ad-din, apa itu agama, kemudian ma hiya dunya, apa itu dunia, kemudian ma hiyal ibadah, apa itu ibadah. Artinya maulid itu diposisikan masalah agama, masalah keduniaan, atau ibadah. Kalau ibadah yang mana? Ibadah makhdoh atau ghairu makhdoh. Itu metodologi atau manhaj istimbat
Muhammadiyah dalam apa? Manhaj ijtihad Muhammadiyah dalam melihat apa? Maulid. Ya. Kemudian di HPT baru atau HPT jilid 3 di Munas Malang 2010, Munas Tarjih ke-27, Muhammadiyah sudah merumuskan tuntunan seni dan budaya. Sebagai respon, seolah-olah Muhammadiyah ini anti seni dan budaya. Nah, ini panduan yang penting untuk kita coba pakai di dalam melihat budaya dan seni yang berkembang, dan termasuk juga meningkatkan gairah seni di Muhammadiyah yang selama ini kita kan jarang seniman Muhammadiyah, jarang sekolah Muhammadiyah juga jarang menghasilkan seniman-seniman gitu. Oke. Kemudian ada PHIWM ini, paham hidup Islami warga Muhammadiyah, juga menjelaskan pentingnya seni dan budaya bagi warga Muhammadiyah. Kemudian Halaqah Tarjih Solo 2001, kemudian SM mulai 1976, 1987 dan seterusnya ya. Ini sampai 2009 ini semuanya bicara tentang fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan maulid. Artinya pertanyaan ini sering disampaikan kepada majelis tarjih, karena warga Muhammadiyah juga perlu jawaban sebenarnya posisi atau pendapat tarjih tentang maulid itu bagaimana gitu. Nah, yang pertama, ketika kita mau mendudukkan maulidan dalam perspektif Muhammadiyah, ya kita tempatkan maulid itu sebagai masalah apa? Masalah agama atau masalah keduniaan. Kalau diposisikan sebagai masalah agama, yang namanya rumusan agama yang dipahami oleh Muhammadiyah, yang disebut agama itu kan ma anzalallahu fil Qur'an au ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Artinya kalau mau diposisikan masalah agama harus ada dalil Quran dan sunnah. Sunnahnya pun harus sahihah, maksudnya makbulah, yang bisa diterima, yaitu apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan argumentasi untuk membangun masalah agama. Artinya ditolak, tidak bisa menjadi hujjah gitu. Kalau ini masuk persoalan keduniaan, ya di sini kaidah kita ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kita lebih tahu bagaimana mengurusi dunia ini. Ulang tahun saja orang Jawa merayakan apa, Bu? Tiron. Kemudian hari jadi kota pun dirayakan. Kemudian apa? Hari kemerdekaan ada HUT RI. Apalagi ini kelahiran Nabi yang sangat mulia gitu. Artinya kalau dianggap persoalan dunia ya konteksnya keduniaan saja gitu merayakannya. Ya, sehingga ini maulid itu mau dianggap masalah atau perkara agama atau dunia gitu. Kemudian di kitab Masalah 5 kita juga menjawab mahyal ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu dua, ada ibadah makhdhah, ada ghairu makhdhah, atau ibadah khosoh sama ibadah amah, atau amah dulu baru khosoh. Artinya maulid itu mau dianggap kalau ibadah yang mana? Kalau ibadah makhdhah, ibadah khosoh ya harus ada kaifiyahnya dari Nabi. Tapi kalau ibadah amah, ibadah umum, ibadah ghairu makhdhah, ya berarti sesuatu yang mubah, sesuatu perkara dunia hanya saja diniatkan apa? Ibadah gitu. Ya, sehingga kalau kita lihat ya ini ibadah itu makhdhah khusus, ghairu makhdhah umum. Nah, setelah kita petakan, baru kita aplikasikan kaidah. Ini yang paling penting ya. Untuk melihat hukum asalnya. Kalau kaidah ibadah al-aslu fil ibadah at-tahrim atau
al-butlan hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal ibadah itu apa? Haram, batal dulu sampai ada dalil yang memerintah. Berarti hukum asalnya kita dilarang melakukan ibadah apapun sampai menemukan dalilnya. Artinya kalau tidak ditemukan dalilnya, ya tidak bisa disebut ibadah. Ya. Kalau itu konteksnya muamalah duniawiyah atau perkara keduniaan, kaidahnya ya al-aslu fil asya apa? Al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu boleh dulu sampai ada dalil yang melarangnya. Artinya maulid itu mau dilihat sebagai perkara apa? Ya kalau ini perkara ibadah, maksudnya ibadah mahdhah atau ibadah apa? Khosoh, ya harus dicari dalilnya dari Nabi. Apakah ada dalilnya dari Nabi atau tidak? Kalau dianggap sebagai masalah keduniaan atau masalah duniawiyah, ya berarti boleh-boleh saja. Sebagaimana kita merayakan apa? Ulang tahun, kemudian apa Pak? Kemerdekaan dan yang lainnya. Oke. Nah kalau kita lihat dalam lintasan sejarah atau historitas maulid, sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan ya, kelompok yang pro maulid sendiri mengakui bahwasanya maulid itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kitab I'anatul Talibin itu kitab yang mendukung perayaan maulid dan bahkan menganjurkan orang muslim itu bersedekah yang besar untuk merayakan apa? Maulid gitu. Itu pun saja mengutip pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi yang mengatakan apa? Inna amala al-maulid hadatha ba'da al-qurun ats-tsalatsa. Sesungguhnya perayaan maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Artinya di masa Nabi, masa sahabat tabi'in belum ada maulid. Tetapi dalam catatan sejarah, maulid yang secara umum menjadi perayaan bagi muslim sunni, itu ternyata muslim syiah itu sudah merayakan lebih dulu. Misalnya Daulah Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, tapi pengikut syiah Ismailiyah itu sudah merayakan maulid di abad keempat Hijriyah. Baru tradisi ini masuk ke kalangan muslim sunni. Kemarin juga kita sudah sebutkan ya, ternyata kitab I'anatul Talibin mengatakan gubernur atau raja pertama dari kalangan Sunni yang pertama kali melakukan maulid itu Al-Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id Sahibu Arbil, atau ada yang baca Irbil, yaitu Sultan Al-Mudaffar Abu Sa'id, gubernur Irbil yang berada di Irak, yang beliau meninggal apa? Tufiya sanah 30 wa 600, meninggal tahun 630 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad ke-7. Yang mana beliau mengadakan sayembara. Muncullah ulama yang pertama kali apa? Memiliki karya sastra yang berbicara tentang maulid Nabi. Siapa kemarin? Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Menulis kitab maulid ya, itu kitab maulid pertama. Dan namanya juga agak ke Muhammadiyan ya. Namanya At-Tanwir ya. Kalau Tanwir pencerahan itu kan Muhammadiyah. At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir. Ini kitab maulid pertama ya. Tanwir, pencerahan di dalam maulid Al-Bashir An-Nadhir, yaitu seorang nabi yang memberi kabar gembira dan peringatan. Cuman saya sampai sekarang manuskripnya atau cetakan atau terbitannya saya belum menemukannya. Entah masih ada manuskripnya atau enggak, sehingga belum ada yang menerbitkan. Maksudnya sebelum lahirnya kitab Mawalid yang nanti kita akan coba kaji ya. Mulai Maulid Dhiba, kemudian
Al-Barzanji, Syaraful Anam, kemudian apa lagi? Al-Azb dan Qasidah Burdah itu lebih belakangan gitu. Apalagi Maulid Berjanji itu sangat belakangan, sekitar abad 12 Hijriah. Kalau tadi kan abad ke-7. Oke. Berikutnya disusul oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu seorang panglima yang cukup terkenal di kalangan Sunni karena ini panglima dalam crusade, perang salib antara Barat dan Timur. Maksudnya Timur itu Islam, Barat ya Kristen yang ada di Eropa. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan momentum Maulid ini untuk memunculkan atau menumbuhkan semangat patriotisme dan spirit jihad. Ya mungkin muatannya tidak hanya agama tapi juga kepentingan politik. Setelah itu perayaan Maulid menjadi hal yang sangat umum di setiap negara Islam di kalangan Sunni. Ya, sampai kita Pak atau Budi tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya kan kita tanggal merah itu memperingati Maulid Nabi. Mauludan. Ya sebenarnya kalau kita bicara Maulid itu apakah boleh orang bersenang-senang pada saat hari kelahiran? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya ketika Al-Quran menarasikan ceritanya Isa ibn Maryam atau Nabi Isa ibn Maryam, Nabi Isa itu menjelaskan kegembiraan pada saat beliau dilahirkan. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan. Kemudian juga ketika Nabi melakukan puasa Senin, sahabat bertanya itu, karena ini menarik ya, tidak semua syariat itu ada taklil. Taklil itu alasannya, tapi pada puasa Senin ini ternyata ada taklilnya. Taklil itu ada alasannya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, di hari Senin aku dilahirkan. Artinya sebagai bentuk ekspresi kegembiraan Nabi melakukan puasa Senin, kemudian menjadi syariat. Menjadi syariat kesunahan puasa Senin. Nah, apalagi kita bergembira terhadap kelahiran seorang Nabi yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika Nabi Isa itu menceritakan kedatangan Nabi setelahnya, itu bahasa Al-Quran menggunakan wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada tabsyir, yaitu kegembiraan. Kemudian karena seseorang mendapatkan rahmat, apakah tidak boleh bergembira? Ternyata boleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Ada perintah untuk gembira. Sebab apa? Sebab rahmat Allah. Apalagi rahmatnya ini diutus seorang nabi yang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini artinya dalil-dalil umum saja, tapi tidak ada dalil spesifik. Dan sehingga yang perlu kita perhatikan kemudian bagaimana prinsip memuliakan Nabi. Yang jelas ya bersolawat itu sebagai bentuk ekspresi memuliakan Nabi, karena itu perintah Allah secara khusus gitu. Dan Allah menjelaskan ketika memerintah, dijelaskan beliau atau Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian baru dikasih perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini wajib kita bersolawat setiap hari. Kok wajib? Di dalam sholat, karena tiap hari kan kita sholat. Soalnya sholat tanpa sholawat kan dalam mazhab Syafi'i
nggak sah karena masuk rukun salat gitu. Kalau di luar salat ya sunnah. Oke. Tetapi ketika kita memuliakan Nabi, Nabi memberikan guidance atau petunjuk supaya tidak memposisikan level Nabi itu sebagaimana level Nabi Isa di kalangan umatnya. Maksudnya bagi orang Kristiani, Isa itu dianggap ibnullah, anaknya Allah. Sehingga Nabi memberikan guidance, la tutruni, jangan engkau menyanjungku berlebihan. Kama atratin nasoro ibna Maryam, sebagaimana orang Kristen itu menyanjung siapa? Ibnu Maryam. Innama ana abduhu. Rasulullah menjelaskan bahwasanya beliau hanya Abdullah. Kalau Abdullah ya berarti hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Kalau Abdullah ya berarti masih manusia, enggak ada sifat ketuhanan. Kalau wa rasuluhu artinya beliau diberikan wahyu. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mempertegas posisi beliau. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Kalau basyarun mithlukum ya berarti Nabi Muhammad yang makan ya minum. Makanya dalam ayat yang lain kan, tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad illa la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq gitu. Kemudian wa rasuluh, kalau wa rasuluh kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Artinya Rasulullah itu dipilih oleh Allah dengan diberikan wahyu. Karena manusia, karena Nabi Muhammad itu Abdullah. Tapi Rasulullah juga mempertegas bahwasanya beliau itu anas sayyidu waladi Adam. Saya sayyid, tuanya anak Adam, menunjukkan posisi yang mulia. Nah, sehingga ketika maulidan itu nanti kita tempatkan sebagai budaya. Kalau budaya berarti perkara dunia atau agama? Dunia. Tetap harus memenuhi persyaratan. Sehingga Muhammadiyah di HPT Jilid 3 dalam tuntunan seni dan budaya merumuskan karakteristik budaya dalam Islam yang diapresiasi itu apa? Syaratnya. Ya, di antaranya harus sesuai dengan Islamic values, nilai-nilai Islam. Artinya tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau misalnya maulid itu budaya, berarti urusan apa? Keduniaan, tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya maulidan, dangdutan, laki-laki perempuan joget bersama gitu, itu enggak sesuai dengan Islamic values. Perayaan maulid kemudian pakai apa? Makanan yang besar dilempar-lempar. Grebek maulid. Itu ya kontradiksi dengan Islamic values. Artinya kalau ini muamalah duniawiyah bukan mutlak mubah ya. Maksudnya melihat hukum dasarnya, al-aslunya ya. Kayak jenengan apa? Ulang tahun ya boleh. Hukum asalnya. Tapi kalau ulang tahunnya meniru gaya barat dengan beli apa bu? Wetar, kemudian lilin. Lilinnya banyak juga, 100 atau 1000 dinyalakan semuanya. Kemudian wetarnya dibikin lempar-lemparan. Itu yang menjadi haram gitu. Meskipun hukum asalnya apa? Halal. Tapi kalau mohon maaf ya, ini kalau teman salafi hukum asalnya saja sudah haram. Meskipun maulid Islami gitu, ya hukum asalnya sudah haram, ya berarti tetap tidak boleh. Tapi kalau di Muhammadiyah hukum asalnya mubah dulu, tapi kalau perayaannya menyimpang dari Islamic values, yang menjadi haram gitu, ya. Artinya kalau dikritik itu pada apa? Pelaksanaannya. Kemudian meningkatkan iman dan terhindar dari TBCS. Misalnya kalau perayaan maulid ada ritual pembacaan kitab maulid itu, isinya apakah ada unsur TBCS-nya atau tidak? Kalau misalnya tidak ya baik, tapi kalau dianggap bagian yang integral dari maulid,
kalau tidak baca itu apa? Kurang afdal. Itu berarti meletakkan pada sisi ibadah gitu. Dan ceritanya di situ. Nah itu. Kemudian ceritanya di situ. Nanti kalau misalnya Muhammadiyah Maulidan, apakah ada ritual pembacaan kitab maulidnya? Kemudian yang lainnya ya, intinya ya harus sesuai dengan Islamic values. Sehingga kesimpulannya, prinsip peringatan maulid dalam Muhammadiyah melihat maulid itu sebagai muamalat dunyawiyah. Artinya hukum asalnya apa? Mubah. Tapi dalam pelaksanaannya itu didasarkan pada ilatul maslahah, yaitu ilah atau kemaslahatan. Artinya kalau mau merayakan maulid itu dilihat maslahatnya, ada maslahatnya atau tidak. Bagi PRM yang baru mengembangkan ranting gitu, jamaahnya masih susah gitu mencari orang, maka perayaan maulid itu bisa menjadi apa? Media untuk syiar atau dakwah. Bagi sekolah Muhammadiyah yang belum banyak dikenal masyarakat, mungkin menggunakan momen maulid itu sebagai syiar. Itu kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ya tidak usah. Apalagi sudah diklaim kalau maulidan kelompok ini, ya kita biar tidak ikut-ikutan tidak usah saja. Apalagi kita sudah mengkaji Sirah Nabawiyah tiap hari misalnya itu. Artinya kalau mau dilakukan ada maslahatnya atau tidak gitu. Sehingga PP Muhammadiyah itu kayaknya nggak ada interupsi ya. Interupsi hanya 1921 itu dari PP. Tapi kalau milad itu tiap tahun ya. Kayaknya nggak pernah PP Muhammadiyah libur miladnya. Milad Muhammadiyah maksudnya. Oke, yang ketiga apa? Menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif, apalagi maudhu. Nah, misalnya nanti kita berjanji itu ada nggak apa keyakinan atau cerita yang dibangun dari hadis dhaif. Tentu orientasi maulid itu apa? Peningkatan iman dan mahabbah. Artinya dengan merayakan maulid ya tadi iman kita semakin tambah, cinta kita kepada Nabi semakin tambah. Tapi kalau merayakan maulid dangdutan tadi juga-jogetan apa Pak? Elektron itu meningkatkan kegembiraan atau meningkatkan iman. Nah, itu kan perlu dikaji juga. Seneng-seneng. Dan secara khusus tentu ini taklim ya. Kalau Muhammadiyah intinya kajian itu taklim ya. Nah, mungkin di kelompok yang lain sekarang kajian itu bergeser. Nuansa keilmuannya sedikit saja. Yang lainnya apa? Hiburan itu, guyon. Artinya di Muhammadiyah bukan itu berarti salah, tetapi tetap skala prioritasnya itu pada apa? Keilmuan. Kemudian tidak dicampur TBCS, maksiat, israf atau tabdzir. Misalnya kalau maulid apa bikin apa Bu? Takdir atau ngaron ya? Ngaron. Kalau semuanya bikin ngaron ya nanti nggak termakan. Kenapa kok satu hari nggak dikasih jadwal aja biar apa tiap hari kita makan nasi gratis? Nggak, maksudnya itu pada israf atau tabdzirnya. Tabdzir itu kan apa? Menyia-nyiakan apa? Sesuatu. Maksudnya makanan itu seharusnya dimakan karena semuanya satu hari semuanya bikin ngaron, akhirnya nggak termakan atau ngarak. Ya. Berikutnya ini yang penting ya, yang menjadi fokus kajian kita. Di Fatwa Tarjih kita itu sebenarnya sudah bicara tentang kitab-kitab mawalid. Kitab-kitab mawalid itu jamak dari maulid ya. Maksudnya kitab-kitab yang bicara tentang perjalanan hidup Nabi yang secara umum apa? Dibaca pada saat apa? Maulidan secara khusus atau ya setiap waktu gitu, tidak hanya momennya maulid. Dari pernyataan kitab I'anatul Thalibin tadi, pertama kali yang menulis kitab maulid itu Al-Hafidh Ibnu Dahyah
namanya tadi saya sebut Kemuhammadian, yaitu At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir, itu abad ke-7. Kemudian muncul setelah itu beberapa kitab maulid. Kalau yang di Indonesia dikumpulkan dalam buku ini, Pak. Tapi milik saya kecil ini. Jenengan sudah punya, Bu ya? Atau Pak? Enggak ada yang aktivis dibaan ini. Suaranya cempreng kabeh. Nah, kitab-kitab maulid itu di sini ya, dikumpulkan di kitab namanya Majmu'atul Mawalid. Yang pertama ini Maulid Adz-Dzaiba, atau orang Jawa nyebutnya Dzibaan, yang ditulis oleh Abdurrahman Adz-Dzaibai, yaitu dari Zabid, yaitu Yaman, sekitar abad 10 Hijriah. Kemudian yang kedua itu Al-Barzanji. Orang Jawa nyebutnya apa, Bu? Berjanjian ya. Yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, itu sekitar abad 12 Hijriah. Ya, semuanya kita maulid ada Mahalul Qiyam ya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga ada Maulid Al-Azab, Al-Azab. Kemudian ada Maulid Syaraful Anam. Kemudian berikutnya ada Qasidah Burdah, itu. Sing umum jenengan itu tiap apa? Tiap malam Jumat. Sing ngelik-ngelik niku. Ibu-ibu Asia mungkin suaranya cempreng kabeh. Ini enggak ada yang bikin ya. Oke. Dalam TJA kita, tanya jawab agama kita, ketika bicara tentang apa? Isi kitab Mawalid, itu ada jawaban yang cukup singkat. Maksudnya jawaban cukup singkat ini saya jadikan apa? Bahan untuk melihat posisi Muhammadiyah. Artinya bukan, kan kajian kita ketarjian, berarti harus berdasarkan data, bukan berdasarkan apa? Asumsi saya dulu kan ya. Dari fatwa kita itu isi dari kitab-kitab itu memang ada baiknya. Memang ada baiknya ketika bicara apa? Sejarah Nabi. Dulu waktu kajian pertama kan ketika saya membuka, saya kutip pendapatnya Said Barzanji tentang apa? Kelahirannya Nabi. Itu secara umum ya baik-baik saja. Nabi itu dilahirkan Amul Fil. Bulannya Rabiul Awal. Tanggalnya 12. Tahunnya tahun Gajah Mau. Artinya itu ya sesuai dengan keyakinan umum umat Islam, itu tidak ada masalah. Kemudian menyebutkan nasab Nabi. Nasabnya siapa? Sampai Ibrahim itu. Artinya itu boleh-boleh saja. Artinya ada yang baik. Tetapi mengandung pujian-pujian apa yang terkadang hulu kepada apa? Nabi. Ada pujian yang biasa, ada pujian yang hulu, berlebihan. Dan juga nanti menggambarkan Nabi itu seolah-olah posisinya apa? Sama dengan Allah. Nanti kita lihat ya. Artinya maulid ini ada kebaikannya, tapi tidak 100% gitu. Oke. Sehingga di TJA jilid 6 itu dianggap berjanji itu apa tadi, sifat gulungnya dan berlebihan, bahkan ada yang menyimpang, katanya fatwa tarjih loh ini. Nah, sehingga kalau saya coba simpulkan ya, ini bukan di fatwa tarjih. Kandungan atau isi kitab Mawalid itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama bicara sirah nabawiyah. Artinya apa? Sejarah Nabi atau perjalanannya Nabi dari lahir dan seterusnya sampai meninggal. Dengan bahasa sastra yang tinggi. Ini penting ya. Bagi jenengan yang suka sastra. Apalagi belajar kitab Maulid ini penting untuk menguji orang paham bahasa Arab baik atau tidak. Serahin aja kitab Maulid. Kalau dia nggak buka kamus, bisa menjelaskan, berarti bahasa Arabnya bagus. Nak mau kitab Maulid bingung golek kamus, kon jelasno maksudnya apa? Gak iso. Itu berarti ya bahasa Arabnya masih
biasa-biasa saja. Artinya nilai sastranya itu tinggi ketika memilih diksi. The chosen word, kata yang dipilih itu luar biasa dalamnya. Itu kalau nggak direnungkan itu kadang nggak sampai gitu. Kita maksudnya. Tetapi terkadang tercemar riwayat yang dhaif atau lemah. Nanti kita lihat contohnya apa. Kemudian isi yang kedua, syair-syair pujian dan sanjungan kepada Nabi, sehingga disebut madaih atau madih. Madih itu apa? Memuji Nabi dengan bahasanya yang tinggi. Ya, di Maulid Syaraful Anam. Jenengan hafal Bu? Saya nggak hafal ya. Itu ada puji-pujian yang macam-macam. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ini kan bahasa-bahasa yang luar biasa, apalagi jenengan suaranya bagus gitu. Ya. Kita nggak paham saja, jenengan kepalanya geleng-geleng atau enggak? Geleng-geleng gitu. Ya, tetapi tercemar dengan muatan atau sikap hulu atau berlebihan. Yang ketiga ada sholawat kepada Nabi, tapi sholawatnya tidak ma'thur ya. Kalau kita di Muhammadiyah ini kan pakai sholawat ma'thur, tapi disayangkan kenapa belum muncul sholawat yang bikinan Pak. Tapi itu tidak diritualkan ya, sekedar seni itu. Nah, itu Muhammadiyah kurang, mohon maaf. Kita punya sekolah, punya pondok pesantren, punya universitas, nggak ada yang mampu bikin itu. Sehingga gersang kita di Muhammadiyah ya, serius kok. Seninya mana itu? Itu yang kekurangan kita ya, harus kita akui ya. Di Tegal sebelah itu malah apa? Seninya dominan. Sebelum ngaji banyak itu seni-seninya. Hadrah dulu macam-macam gitu. Kita cuma bacaan Qurannya pun tidak profesional gitu. Suaranya cempreng kabeh gitu. Cari di satu ranting orang Muhammadiyah yang ahli baca Quran, suaranya bagus loh. Itu susah sekali. Maksudnya kalau yang itu kita memang harus harus akui dan ya bagaimana ini ke depan Muhammadiyah jadi PR kita bersama. Tapi tetangga sebelah tiap desa kok ada suara yang bagus itu. Itu karena jumlahnya mayoritas atau gimana itu? Ya dia gurah. Oh, gurah juga lah kita. Gurah. Atau sejak kecil kita tidak pernah nyanyi, Pak. Kalau yang lainnya sejak kecil itu sudah dilatih suaranya. Karena itu disebutini bid'ah itu. Tetapi sholawatnya Pak tidak berasal Nabi dan juga terkadang mengandung unsur hulu. Oke. Berikutnya ini yang penting. Kita coba kaji dulu dari kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Al-Barzanji tadi. Beliau adalah mufti Syafi'iyah. Mufti Syafi'iyah yang berada di Mekah dulu, tapi asalnya Yaman. Di kitab Al-Barzanji, ini kitab yang paling populer di Indonesia. Karena bahasanya ceritanya itu runtuh dibanding Dzibak ya. Kalau Dzibak itu kronologi ceritanya agak loncat-loncat. Tapi kalau Barzanji itu bagus itu. Sehingga mudah dipahami. Di kitab Barzanji itu di sana ini kalau nggak salah nomor ke-4 ya. Ada wa usalli wa usallimu ala nur al-mawsuf bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil ghurar al-karimah wal jibah. Wa usalli ini di pembukaan. Wa usalli dan saya bersolawat. Wa usallim dan memberi salam ala nur atas cahaya al-mawsuf yang disifati bitaqaddum dengan permulaan wal awaliyah dan awal al-muntakil yang berpindah-pindah fil ghurar al-karimah di ubun-ubun wal jibah dan dahi-dahi yang
mulia. Ini bicara apa Pak Tuh? Ini jenengan tadi saya sebut, jenengan bisa bahasa Arab saja itu pasti buka kamus. Makanya saya kalau muji orang bisa bahasa Arab atau enggak suruh menguraikan ini berjanji, bisa enggak dia? Kalau sudah bisa menerjemahkan artinya paham enggak? Itu bicara ala nur al-mausuf bitaqaddum wal awaliyah. Bicara nurnya siapa? Nur Muhammad. Dia bersolawat dan memberi salam kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad disifati dengan apa? Bitaqaddum wal awaliyah. Taqaddum itu pertama ya, sesuatu yang ada sebelum yang lainnya ada. Allah kan wal awal, Allah pertama. Wal awaliyah. Kenapa kok Nur Muhammad itu disifati dengan taqaddum wal awaliyah? Kenapa Pak? Yang hakikatnya nurnya Allah. Ya itu nurnya Allah. Artinya Nur Muhammad itu sudah ada sebelum penciptaan alam semesta. Dan alam semesta ini wujud sebab Nur Muhammad. Nanti jenengan Nabi Muhammad secara fisik itu khotamul anbiya, tapi secara esensi sudah mendahului para nabi. Tidak hanya para nabi, bahkan mendahului penciptaan seluruh alam semesta. Berarti pertama kali yang diciptakan siapa? Nur Muhammad. Dan dunia atau alam semesta dan seluruh isinya ini apa? Diciptakan dari Nur Muhammad itu. Nah kalau Nur Muhammad itu kan baru wujud ketika Nabi Muhammad dilahirkan dari siapa? Rahim Aminah Zuhriyah. Itu tadi apa? Tahun Gajah 12 Rabiul Awal tadi. Nah sebelumnya Nur Muhammad itu di mana? Di mana Pak? Pada saat Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh itu. Di sana dikatakan ini al-muntakil fil ghurar al-karimah wal jibah. Pindah-pindah dari satu ubun dan dari yang mulia, pindah-pindah, tapi belum berwujud jasad dan roh. Gitu. Dari akal yang pertama. Ya, nanti teori apa Pak itu? Nadhariyatul faid, teori emanasi dalam filsafat yang bingung di sana nanti orang-orang ada 10 akal itu. Nanti yang terakhir akal-akalan. Oke ya. Nah ini dalam pandangan fatwa tarjih itu dianggap tidak punya dasar dan apa? Berlebihan. Bagaimana Nabi kok disifati taqaddum wal awaliyah? Ini kan kayak sifat yang melekat pada Allah kan itu. Kalau Asy'ariyah kan Allah wujud kidam. Kidam itu taqaddum kan. Kalau bahasa Al-Qur'an wal awwalu wal akhir gitu. Nah, sehingga bertentangan dengan hadis tadi, prinsip memuliakan Nabi, la tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam, fa inna ma ana abduhu faqulu apa? Abdullah wa rasuluh. Kemudian juga di Maulid Dzaiba ya. Itu nanti bahasanya ya. Coba ini di Maulid apa? Dzaiba atau ada yang baca Dzaiba, kalau kita ya Dzaiba ya. Nah, yo nak Dzaiba ya untuk angel ya. Dzaiba ya. Tibaan. Di pembukaannya ya. La ilaha illallah fa subhanahu wa ta'ala min malikin. Maha suci Allah dan maha tinggi min malikin apa? Dari malaikat aujada nura nabiyhi, yang menciptakan nur nabinya siapa? Muhammad, min nurihi, dari nurnya. Berarti apa? Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah kan. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur Allah. Ya tentu yang melalui malaikat ya kan. Kemudian
qabla ayyakluqa Adama min dini al-lazib. Sebelum Allah menciptakan Adam minatin al-lazib, dari apa? Tanah liat. Berarti apa? Nabi Muhammad itu diciptakan dari apa? Cahaya. Padahal dalam keterangan Al-Quran, Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Inna mathala Isa indallahi kamathali apa? Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu apa? Kun fayakun. Artinya min turab, dari tanah. Dan kalau meyakini Nur Muhammad, berarti ada manusia, ada orang yang tidak diciptakan dari unsur tanah, tapi dari unsur apa? Cahaya. Sebelum diciptakan manusia. Ini memahami ini agak bingung, Mbak. Kayaknya orang Kristen memahami Nabi Isa atau Yesus Kristus itu Tuhan atau manusia gitu. Satu sisi Tuhan, satu sisi manusia. Nabi Muhammad, jadi hadisnya bilang ana sayyidu waladi Adam, saya tuanya anak Adam. Kalau anak Adam berarti Nabi Muhammad mengakui apa, keturunan Adam atau enggak? Iya, kalau keturunan Adam, Al-Quran mengatakan penciptaannya dari tanah. Tapi kenapa kok dari nur gitu? Nah itu bingung nanti. Turab itu juga dari nur. Ya itu turab itu. Nah itu. Sehingga ini sangat filosofis dan nuansa apa? Sufi. Ya. Ya. Kemudian di Qasidah Busiri ya. Ini yang sangat terkenal di Mesir, kemudian di Maroko, apalagi di Maroko itu. Ini kitab yang wajib dihafal setelah hafal Quran. Di sana dikatakan wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Dengan bisa bahasa Arab saja belum tentu paham maknanya ini. Ini sastranya kan tinggi. Laulahu, seandainya tidak ada Nur Muhammad tadi, lam takhrujid dunya minal adami, lam takhruj mongko ora metu apa adunya dunya minal adam, dari Adam, dari ketiadaan. Artinya apa? Kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia ini tidak memiliki eksistensi, tidak mungkin wujud itu. Karena semua alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Kemudian dijelaskan bagaimana Nur Muhammad itu menjadi jasad atau roh gitu. Ya. Kalau di Kristen itu kan Tuhan itu kan ada 3 oknum itu kan, Tuhan Bapa, kemudian mengutus anak gitu. Anaknya nanti menjadi jism dan ruh melalui apa? Maryam kan gitu. Sehingga ada tajassud. Oke. Di sini itu hampir sama ya. Tadi kalau Nur Muhammad sudah ada sebelum ciptaan apa? Alam semesta. Sebelum Adam. Dan Nur Muhammad berada di mana? Dititipkan di dahi dan ubun-ubun pindah-pindah tadi. Sampai ini bagaimana Nur Muhammad itu memiliki jasad dan ruh. Coba dijelaskan ini. Walama aradallahu ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Maka tatkala Allah mengendaki penjelmaan hakikat Muhammad. Wa idharahu jisman wa ruhan, punya tubuh dan roh, bisuratihi, dengan gambar manusia gitu. Wa ma'nahu, dan secara esensi, naqalahu ila maqarihi min sadafati Aminah az-Zukhriyah wa khassaha al-qarib al-mujibi an takuna umman li mustafahu. Artinya apa? Baru pada saat Sayyidah Maryam, Sayyidah Aminah az-Zukhriyah itu apa? Mau mengandung, itu baru ruh Muhammadnya apa? Dititipkan di kandungannya. Berarti Siti Aminah itu tadi wanita yang dipilih untuk ditempati Nur Muhammad. Ya dalam Kristen juga sama. Siapa yang dipilih untuk ditempati
Isa, Yesus Kristus atau Isa itu Siti Maryam itu. Kalau narasinya hampir sama ya. Kemudian apalah lahir. Oke. Nanti saya jelaskan mitosnya lagi ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, semua kitab berjanji itu bicara tentang Nur Muhammad. Nah, sebenarnya ada nggak dasar atau landasan kenapa kok semua kitab mawalid itu bicara tentang Nur Muhammad? Ada hadis atau Qur'annya enggak gitu? Atau ada dalil Qur'an dan hadisnya enggak? Ada kitab. Ini kitab ini penting ya. Bisa didapatkan di internet. Kalau dicetak saya enggak tahu itu. Namanya Tanbihul Khuddaq ala Butlani Masya'a Bainal Anam min Hadithin Nur Al-Mansub li Musannaf Abdi Razzaq gitu. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Abdul Qadir Asy-Syinkiti Al-Madani. Nah, buku ini buku yang mengkritik tentang hadis Nur Muhammad. Hadis Nur Muhammad itu ada hadisnya, Pak. Itu disandarkan oleh kepada kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq itu seorang ahli hadis. Di kitabnya itu menyebutkan hadis Nur Muhammad. Nah, sebenarnya hadisnya ini sahih atau dhaif atau maudhu kan, atau mungkin dhaif atau hasan. Kalau sahih kan berarti jadikan dasar hukum. Nah, dalam kitab ini, di kitab Al-Musannaf Abdul Razzaq tadi, hadisnya itu panjang ya, yaitu dari Jabir ibn Abdillah. Jadi sahabatnya Jabir ibn Abdillah. Hadisnya Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah itu annahu sa'ala Rasulullah, pernah bertanya kepada Nabi, an awwali syai'in khalaqallahu ta'ala minal makhluqat, dari sesuatu yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari makhluk. Nah, ketika Nabi ditanya, jawabannya Nabi apa? Nur nabiyyika ya Jabir. Cahaya nabimu wahai Jabir. Hadisnya panjang, Pak. Di dalam kitab Al-Musannaf tadi sampai 4 lembar. Kalau jenengan baca hadis panjang gitu. Ciri-ciri hadis apa, Pak? Kalau enggak dhaif ya bahkan maudhu. Jenengan tidak mungkin bisa hafal apa yang saya katakan semuanya. Paling yang dicatat cuma poin-poinnya, Dok. Tapi kalau ada riwayat hadis 4 lembar, itu indikasi apa? Kalau enggak dhaif ya maudhu, palsu gitu. Oke. Sehingga kritiknya tadi, kitab Tanbihul Khuddaq tadi, hadis ini tuluhu al-mufrid, terlalu panjang, bahasanya sangat detail. Itu indikasi hadis apa? Dhaif. Karena Nabi itu bicaranya singkat tapi padat Nah, itu yang disebut jawami al-kalim. Enggak kayak jenengan ngomong itu, poinnya bingung digoleki. Iki poinnya ngomong itu. Tapi Nabi ngomongnya simple tapi maknanya padat sekali kalau digali. Kemudian yang kedua infirad. Infirad itu yang meriwayatkan hadis ini hanya Abdur Razzaq. Di kitab-kitab hadis yang lain itu tidak ditemukan. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan seterusnya tidak disebutkan. Berarti kalau ada satu orang saja yang meriwayatkan, indikasi apa? Kalau enggak dhaif ya maudhu. Kemudian berikutnya bertentangan dengan Quran, Sunnah dan ijma. Kalau bertentangan dengan Quran ya jelas. Al-Quran menjelaskan manusia pertama Adam itu diciptakan dari tanah. Tapi kenapa kok tadi Nabi Muhammad kemudian dari cahaya? Bertentangan dengan hadis yang sahih. Dalam hadis Bukhari yang pertama kali diciptakan, yang jelas Allah itu ada, yang lainnya belum ada. Tapi wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu di atas air. Berarti arsy dan air sudah
Ada. Kemudian di hadis Imam Ahmad, yang pertama kali diciptakan oleh Allah al-qalam, yaitu apa? Pena. Kemudian Allah bilang apa? Uktub, tulislah wahai pena. Kemudian ditulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Artinya tidak ada yang bicara tentang Nur Muhammad itu, ya. Sehingga tadi dikatakan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Berarti indikasi hadisnya apa? Kalau nggak dhaif ya bahkan maudhu. Dari kesimpulannya itu dianggap hadis ini tadi ala wad'ihi wa dha'fihi wa adami wujudi sanadan lahu. Sanadnya saja tidak ada. Dan bahkan ada yang mengatakan Musannaf Abdul Razak ini sudah diterbitkan ya, tapi saya belum punya ya. Menghabiskan uang Pak buku kalau semuanya dibeli. Ya, di samping nggak mampu juga ya capek. Ini katanya yang di terbitan baru itu juga tidak didapatkan hadis ini, ataupun didapatkan itu manhul. Manhul itu maksudnya sebenarnya bukan bagian dari apa tadi Musannaf Abdul Razak, tapi dipaksa dimasukkan. Kalau dalam tradisi Kristen ada apokrifa. Apokrifa itu kan kitab Injil yang bukan otoritatif, tapi dipaksa untuk ikut yang otoritatif gitu. Oke. Nah, sehingga kesimpulan kita Nur Muhammad tadi tidak ada landasannya. Oke. Berikutnya cerita di kitab Berjanji itu ada cerita mistis atau mitos ya. Coba kita baca. Walam matama min hamlihi ala rajis tis'atu asyurin qamariyah. Maka tatkala usia kandungan Maryam tadi itu 9 bulan. Kalau 9 bulan sudah waktunya apa, Bu? Lahir. Wa ana lizaman ayan jaliya anhu soda. Ketika sudah mau lahir, hadoro datang ummahu kepada ibunya, yaitu Aminah Zuriyah, lailata maulidi, malam kelahirannya. Siapa yang datang? Asia. Asia ini siapa? Istrinya Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa. Fir'aun Ramses II, Fir'aun yang kedua, karena Fir'aun itu gelar raja Mesir. Wa Maryam, dan Maryam maksudnya Maryam binti Imran. Finis watin minal hadirah al-Qudsiyah, bersama rombongan wanita dari surga. Secara akal itu masuk akal enggak? Jadi Aminah Zuriyah didatangi tadi Asia sama Maryam bersama rombongan wanita surga atau bidadari surga ya gitu. Asia itu kan hidup di masa Musa atau Fir'aun kan sudah sebelum Nabi Muhammad. Maryam ibunya Nabi Isa kan itu. Nah ini yang cerita mistis, sehingga kita nggak tahu kebenarannya itu bagaimana kan gitu. Ya, berikutnya mahalul qiyam. Ini yang paling penting ya, karena menjadi ritual kan. Sekarang momen apapun ada mahalul qiyam. Kenapa kok orang baca kitab Maulid itu ada mahalul qiyamnya gitu. Ini paling penting kita ilmui loh Bu. Kalau jenengan ya pasti mogok ya untuk mahalul qiyam, tapi ditakoi lah kok gak gelem ngadeg kena apa. Itu kesel. Kalau kita gak mau mahalul qiyam itu kan paling tidak punya pemahaman. Ini pemahamannya menyimpang. Atau sebenarnya jenengan mogok gak gelem ngadeg. Gitu. Jadi tradisi mahalul qiyam itu tradisi yang integral dalam pembacaan kitab Maulid. Kitab Maulid apapun itu pasti ya, di sini ada mahalul qiyamnya. Terutama di kitab Berjanji itu dijelaskan kenapa kok ada mahalul qiyam. Hadza wa qad istahsana al-qiyam idza dzikrihi Maulidis Syarif siapa? A'immatun dawu riwayatin wa rawiyah. Dan menganggap baik berdiri ketika membacakan kitab Maulid Nabi siapa? Para imam yang memiliki periwayatan. Tapi tidak disebutkan imamnya siapa gitu. Kalau ada hadisnya apa gitu. Tidak ada. Cuma gitu saja, semacam klaim saja ya.
Fatuba liman kana ta'dhimu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah bagi orang yang memuliakan apa? Nabi. Karena dianggap ketika membaca kitab Maulid sampai mahalul qiyam, Nabi datang. Yang datang apanya? Jasadnya atau rohnya? Rohnya. Kalau jasadnya ya nanti jenengan takut. Karena Nabi datang, status Nabi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai tamu. Makanya biasanya mahalul qiyamnya ada tola'al badru alaina. Ada yang macam-macam. Itu bacaan tola'al badru itu kan kayak orang Madinah atau apa? Al-Ansor menyambut kedatangan hijrah Nabi. Ada juga bacaan yang lainnya ya. Karena Nabi datang. Masa Nabi datang jenengan mogok berdiri itu Bu? Ganti dugo ya. Ada tamu yang mulia kok jenengan nunggu wae kan itu. Nah, itu alasan mereka. Kemudian siapa pertama kali yang melakukan? Itu Imam At-Taqi As-Subki. Ini penting loh jenengan baca di kitab ya, belum tentu tahu ya, di kitab kita enggak tahu itu. Yaitu At-Taqi As-Subki. Taqi As-Subki itu ulama yang cukup senior dalam mazhab Syafi'i. Ketika menghadiri perayaan Maulid di Al-Jami' Al-Amawi, yaitu Masjid Agung kota Damaskus, itu masjidnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu beliau berdiri gitu, pada saat pembacaan qasidah gitu. Nah, dari praktik Imam At-Taqi As-Subki itu diyakini setelah itu apa? Muncul tradisi setiap pembacaan kitab Maulid ada mahalun qiyamnya. Tapi anehnya, di antara ulama Syafi'iyah ada yang mengkritik tentang mahalul qiyam. Di antaranya apa? Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga ulama otoritatif yang sangat agung-agungkan dalam mazhab Syafi'i ya. Coba di fatwanya mengatakan apa? Ma yaf'aluhu katsirun inda dzikri maulidi sallallahu alaihi wasallam wa wada ummihi lahu minal qiyam bid'atun lam yarid fiha syai'. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika membaca Maulid Nabi dengan berdiri itu kata beliau apa? Bukan kita yang bid'ahkan. Bid'ah lam yarid fiha syai', yang tidak ada dalilnya sama sekali. Pendapatnya aja Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang menjadi masalah Pak atau Bu, kalau ini bid'ah, orang alim itu secara umum tahu soal, orang alim itu kan tahu dalil Quran dan Sunnah. Kalau orang awam tahu nggak? Nggak tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, atau yang menjadi masalah, baik yang alim atau yang awam, kenapa kok berdiri? Jadi kalau alim jelas tahu, namanya orang alim ya tahu dalil Quran dan Sunnah. Orang awam, namanya orang awam ya nggak tahu, wajar saja. Sehingga dilanjutkan apa? Ala anna nasa innama yaf'alu dzalika ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang melakukan berdiri tadi itu memuliakan Nabi. Kemudian dilanjutkan statementnya, fal awamu ma'dzuruna bidzalik. Kalau orang awam itu dikasih udzur, maksudnya apa? Ditolerir kalau berdiri karena memang tidak paham. Kayak jenengan disuruh berdiri wong ngadeg kowe kok gak gelem kan. Karena enggak tahu ini ada dalil atau enggak, wis lumrah wong ngadeg yang melok ngadeg. Itu orang awam ditolerir ya. Tapi nek sing ngaji yo mbuh iki. Oleh ngadeg juga. Fi khilafil khawas. Berbeda dengan orang yang khawas atau para ulama, fala yang bagi lahum fi'luhu, maka tidak pantas melakukannya karena tidak ditemukan dalilnya. Itu pandangan tadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian tadi, bagaimana Imam At-Taqi As-Subki? Itu ada analisa Pak ya. Dulu Imam Taqi As-Subki itu ngadegnya itu bukan karena baca Maulid tadi. Ya wong nek jenengan ngaji wae nek sing kesel ngadeg beren. Bisa jadi berdirinya itu. Cuma orang menafsiri salah. Itu imamnya kok ngadeg. Dianggap apa? Menyambut kedatangan ruhnya
Tapi padahal bisa jadi dia berdirinya itu karena ada apa gitu, kesel loh, pengen pipis atau macam-macam lah gitu. Oke. Tapi cara memahaminya tadi yang berbeda. Kemudian berikutnya ada tawasul kepada zat Nabi atau keluarganya. Coba wa natawassalu ilaika bi syarafi dzat al-Muhammadiyah gitu. Kemudian wa bi alihi kawaqibi amnil bariyah. Padahal dalam pandangan kita tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal kan tidak boleh. Kepada keluarganya enggak boleh. Makanya ada sholawat itu li khamsatun itu apa tibul qulub ya. Itu kan tawasul kepada 5 keluarga Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, itu nggak boleh gitu. Oke. Berikutnya ya, kitab Syaraful Anam. Ini biar kita cepat selesai. Di kitab Syaraful Anam itu ada sholawat-sholawat yang sebenarnya yang awal-awalnya tidak apa-apa gitu. Misalnya Assalamualaikum Zainal Anbiya, keselamatan bagimu wahai Muhammad Zainal Anbiya, perhiasannya para nabi. Masalah enggak? Tidak. Assalamualaikum atqal atqiya, keselamatan atasmu wahai Muhammad atqal atqiya, orang yang paling bertakwa. Masalah enggak? Tidak. Assalamualaikum asfal asfiya, askal asqiya, terus mirabbis sama, keselamatan bagimu dari Tuhan langit. Tidak ada masalah. Tapi ke bawah itu ada Assalamualaikum ya mahyad dunub, keselamatan atasmu Muhammad ya mahya ad-dunub, wahai zat penghapus dosa. Siapa yang menghapus dosa? Allah. Maka ini enggak boleh. Kemudian Assalamualaikum ya kahfu wal maqsad, keselamatan atasmu wahai naungan dan tujuan. Nabi Muhammad naungan dan tujuan enggak? Tidak, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Assalamualaikum ya dukhrul uswat, keselamatan atasmu wahai harapan para durhaka. Orang durhaka itu menuju Nabi, seharusnya kan menuju Allah secara langsung kan itu. Karena ghafiru adzunub. Kalau kita berikutnya, ini di qasidah Busiri ya, Burdah yang ditulis oleh Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad al-Hamadani, abad ke-7 ya. Ini sering dibaca. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda khudutsil hadithil amami. Biasanya kan gitu Bu ya. Walayadhika rasulallahi jahuka bi'idhil karimu tajalla bismi muntakimi gitu. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilma lauhi wal qalami. Itu biasanya sering kita dengar gitu. Mungkin lagu ini penak, kalau suara saya cempreng gitu, nggak bisa saya. Karena sejak kecil nggak pernah dilatih. Ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling mulia, maliman aludhu bihi siwaka, kepada siapa aku berlindung selain kepada engkau, indah hudutsil haditsil amami, nanti ketika terjadi apa? Hari kiamat. Ini kan seharusnya orang berlindung kepada siapa? Kepada Allah gitu. Kemudian fa inna min judika dunya wa dharataha, sesungguhnya di antara kedermawanmu itu wujudnya dunia, wa dharataha dan akhirat. Wujudnya dunia sebab apa? Atau kedermawannya siapa? Kedermawanan Allah. Wa min ka ilmu lauhi wal qalami, dan di antara ilmu wahai Muhammad ilmu lauhul mahfud dan kolam. Nabi Muhammad tahu nggak yang ditulis di lauhul mahfud? Enggak. Yang dicatat oleh kolam? Tidak. Sehingga bait ini bisa dirubah. Kalau tadi kan ya akramal khalqi, wahai zat yang paling mulia, itu kalau diganti Allah itu tepat. Misalnya apa? Ya khaliqal khalqi, wahai pencipta alam semesta. Ini kan seharusnya ditujukan kepada Allah, tapi kan ditujukan kepada Nabi. Itu yang sehingga apa? Berlebihan, dan bahkan ini kan sudah syirik. Kata Syekh Utsaimin ya.
dalam pandangan Salafi, tauhid itu ada 3. Rububiyah, Allah sebagai Rabb, pencipta segala alam semesta. Yang kedua uluhiyah, Allah yang diibadahi. Asma wa sifat, Allah memiliki sifat dan nama-nama yang indah itu. Dalam 3 bait ini ada 3 kesyirikan. Ya akramal khalqi man mali man aludhu bihi siwaka. Ini syirik apa? Syirik uluhiyah. Berlindung bukan kepada Allah. Berlindung itu ya hanya kepada Allah. Fa inna min judika dunya wa darataha. Munculnya alam semesta itu sebab kemurahan Nabi. Berarti syirik apa? Rububiyah, seolah-olah Allah tidak memiliki peran dalam penciptaan dunia. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, yang punya sifat apa? Allahu alim, itu alim maha mengetahui siapa? Allah. Tapi ini Rasulullah punya ilmu Lauhul Mahfuz dan yang ditulis oleh pena. Nah, ini syirik asma wa sifat. Oke, kesimpulan kita. Ya, sebenarnya kita mawalid itu sebagai karya sastra itu perlu diapresiasi, Pak. HPT jilid 3 kita juga mengapresiasi seni dan sastra. Seni karya sastra baik puisi dan prosa. Yang ini Muhammadiyah ya harus kita akui kurang ya. Misalnya puisi-puisi tentang Maulid Nabi itu ya nggak muncul ya. Kalau orang Kristen, orang NU mau muktamar itu kiainya bikin syair semuanya itu, menyanjung. Kalau di Muhammadiyah bikin apa? Ya itu harus kita akui ya. Kita memang di seni di situ kita kurang. Sebagai karya sastra itu tentu diapresiasi. Tetapi kalau meritualkan dan pembacaan kita maulid dalam perayaan maulid atau lainnya itu tidak ditemukan dasarnya. Kenapa kok maulid yang dibaca kitab ini? Nah itu. Kalau kita ya mungkin pemborosan waktu juga, ngajinya sedikit, lebih banyak itu. Kemudian ada unsur hulu dan TBS, itu yang harus dihindari. Apalagi tadi sudah masuk pada wilayah syiriknya. Tapi kalau bagi yang alim ini yang paham maksudnya, paham bahasa Arab secara baik gitu, ya boleh saja membaca dan mengajarkan kitab mawalid, tetapi tetap dicari yang apa? Yang sesuai dengan akidah sahihah, artinya apa? Sekedar menjelaskan perjalanan hidup Nabi, tapi yang tadi syair-syair yang tadi mengandung unsur TBCS ya tidak. Ya, cumanya itu jenengan kalau mau nyanyi itu ya nggak tahu mana ini yang sehingga di Muhammadiyah ya tidak dipakai karena nggak bisa membedakan. Orang tahu bahasa Arab, kalau bahasa Arabnya biasa-biasa saja ya bingung sih maksud. Golek kamus gak temok tulisannya. Iki apa iki? Oke, mungkin sekian silakan. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.